Assalamualaikum Bapak Ibu Pasi semuanya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali kita di rancangan pelayaran. Rancangan pelayaran kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya Bapak Ibu. Di pertemuan ke-9 ini, pertama kita akan membahas tentang Willow Point. Ya, jadi baik itu di perairan terbuka, ya, dan perairan lepas pantai, apabila kita berlayar dengan menggunakan peta-peta yang berskala kecil, di mana ini mencakup daerah yang luas. Ya. Nah, perubahan haluan bertepatan dengan perpotongan-perpotongan dari trek-trek yang direncanakan. Ya, jadi maneuver point ini adalah kapan sih ya atau titik di mana kapal itu harus mulai melakukan perubahan haluan saat berlayar. Ya, jadi titik di mana kapal itu harus memulai perubahan haluan saat berlayar, baik itu di perairan sempit atau di perairan terbatas, gitu ya. Jadi untuk mencapai jalur baru ya, untuk mencapai jalur baru pada waktu dan posisi yang aman di perubahan itu harus sesuai dengan waktu dan posisi yang aman. Jadi sebelum perpotongan dengan jalur yang direncanakan. Nah, developer point ini berfungsi untuk memastikan perubahan haluan yang mulus. Ya, mulus ini berarti bisa menghindari resiko dalam artian seperti itu yang ditentukan berdasarkan biasanya di sini dalam berdasarkan pengalaman pandu ya, berdasarkan pengalaman pandu kalau kapal itu ada pandu di atasnya. Ya. Jadi apabila kita berlayar di perairan sempit atau perairan terbatas, di mana menggunakan peta yang skala besar, ya, dan ada margin of safety di sini, ya, di sini menghendaki kapalnya untuk memulai perubahan haluan pada over point, ya. Di sini ada sebuah jarak tertentu sebelum perpotongan untuk mencapai trek yang baru. Jadi ada jarak tertentu sebelum mencapai perpotongan trek yang baru, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah tujuan dari Wilber Point di sini adalah untuk eh, pada saat kita memulai perubahan haluan pada titik yang tepat, pastinya di sini ditekankan pada keselamatan navigasi, ya, keselamatan navigasi di perairan sempit. Nah, perbedaannya dengan perairan terbuka apa? Nah, kalau di perairan terbuka, perubahan haluan bisa bersamaan dengan potongan trek. Ya, jadi di perairan terbuka, perubahan haluan bisa dilakukan bersamaan dengan perpotongan trek yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Namun kalau di perairan sempit, ya, perairan sempit atau dengan margin of safety yang kecil, ya, overpan ini perlu ditentukan jauh sebelum perpotongan jalur, ya. Dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan keselamatan navigasi, ya. Nah, dalam penentuan Wilber Point ini biasanya sering ditentukan oleh pandu berdasarkan pengalaman atau menggunakan feelingnya. Ini kalau misalnya pas lagi ada pandu ya. Nah, jadi secara singkatnya begini, secara singkatnya Wilber Point atau titik putar kemudi ya, bahasanya kita untuk titik putar kemudi yang memastikan kapal itu tidak terlambat ataupun tidak terlalu cepat saat berbalok di area yang memerlukan navigasi yang lebih hati-hati, terutama pada perairan yang terbatas dan menggunakan skala besar. Gitu. Jadi secara singkat, developer point ini adalah titik putar kemudi, di mana ini memastikan kapal ini tidak terlambat, tidak juga terlalu cepat saat berbelok di area yang memerlukan navigasi yang lebih hati-hati, terutama di perairan yang terbatas dan menggunakan peta skala besar. Ya, gitu. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang waypoint. Nah, waypoint ini pastinya sudah nggak asing lagi ya buat kita, ya udah makanan sehari-hari kita. Nah, waypoint ini adalah hmm,
sebuah posisi, ya, sebuah posisi yang terdapat di peta, di mana suatu perubahan status yang direncanakan akan terjadi. Perubahan status ini bisa kapan sih ada perubahan kecepatan, kapan berakhir atau berawalnya si basic, ya, kapan posisi naiknya pandu, ya. Nah, jadi perubahan status ini bisa berupa yang pertama ada berakhir atau berawalnya sebuah spesies. Jadi waypoint ini digunakan dalam navigasi, ya. Yang pertama di sini untuk berakhir atau berawalnya sebuah spesies. Maksudnya apa? Di sini untuk menandai, ya, untuk menandai dimulainya atau berakhirnya suatu pelayaran di laut. Kapan sih dimulai, kapan sih berakhir. Terus perubahan status berikutnya pada saat perubahan kecepatan. Jadi menunjukkan di mana sih kita akan berubah kecepatan kapal. Ya, jadi kapan kecepatan kapal kita akan dirubah, ya. Terus yang ketiga itu menunjukkan posisi naiknya pandu. Di mana pandu akan naik di kapal, ya. Karena di sini fungsi pandu adalah membantu navigasi di perairan yang sulit, ya. Terus yang keempat, posisi untuk berlabuh jangkar dan sebagainya. Jadi berlabuh jangkar, kita bisa menentukan lokasi, ya, untuk di mana kita akan berlabuh jangkar pada saat itu. Ini perubahan status dari waypoint. Nah, terus berikutnya saya consolidation. Jadi yang berikutnya ini adalah faktor penentu jarak aman, ya, jarak aman kapal dari bahaya, ya. Faktor penentu jarak aman kapal kita dari bahaya. Jadi dalam track consideration ini ada beberapa faktor-faktor penentu, ya, penentu jarak aman kapal kita dari bahaya. Ya, yang pertama di sini adalah faktor penentunya kita lihat dari syarat kapal, ya, syarat kapal. Karena syarat kapal ini berhubungan dengan kedalaman air. Ya, syarat kapal ini berhubungan dengan kedalaman air. Jadi kedalaman air di mana di suatu perairan yang sangat penting untuk memperhatikan agar kapal ini tidak kandas. Jadi syarat kapal ini berhubungan dengan kedalaman air agar kapalnya nggak kandas, ya, terutama bagi kapal-kapal dengan syarat yang dalam, ya. Terus yang kedua, keadaan cuaca. Faktor penentu berikutnya keadaan cuaca. Jadi keadaan cuaca yang sedang berlaku seperti angin kencang, ya, kabut, ya, angin kencang, kabut, atau hujan lebat, di mana ini memerlukan jarak aman yang lebih besar, ya, memerlukan jarak aman yang lebih besar untuk menghindari kecelakaan, ya, dan juga memberikan waktu yang cukup untuk kita bisa manuver, ya. Terus yang berikutnya arah dan kekuatan arus pasang surut, ya, faktor penentu berikutnya arah dan kekuatan arus pasang surutnya, ya. Jadi arus pasang surut ini dapat mempengaruhi kecepatan dan juga arah pergerakan kapal. Sehingga di sini juga perlu diperhitungkan, ya, untuk menjaga jarak aman dari bahaya. Terus faktor penentu jarak aman berikutnya adalah padatnya lalu lintas kapal. Ya, padatnya lalu lintas kapal. Jadi di area dengan lalu lintas kapal yang padat, ya, di area dengan lalu lintas kapal yang padat, di mana jarak aman ini harus diperbesar untuk menghindari tubrukan dan juga memberikan ruang gerak, ya, ruang gerak yang cukup bagi kapal lain. Terus yang kelima, ya, umur serta keakuratan survei yang dilakukan dari informasi yang terdapat di peta. Jadi umur serta keakuratan dari survei yang dilakukan dari informasi di peta, ya.
Jadi peta navigasi yang akurat dan terbaru ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui kondisi perairan, kedalaman, dan adanya bahaya atau tidak. Ya. Nah, kalau informasi surveinya lama atau tidak akurat, di sini bisa berakibat pada peningkatan resiko. Ya, resiko terjadinya keadaan bahaya pada saat kita berlayar. Terus yang keenam, faktor penentu jarak aman dari bahaya. Ya, yang keenam di sini adalah ya, tersedia tidak, ya, yaitu perairan aman. Jadi ada nggak perairan amannya? Tersedia tidak perairan amannya? Jadi ketersediaan perairan aman atau area berlindung ya di sekitar rute pelayaran juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jarak aman, terutama pada saat kita mengalami cuaca buruk atau keadaan darurat ya. Ini tentang waypoint dan track consideration. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ada pedoman-pedoman ya yang dapat dipakai sebagai patokan dalam menentukan jarak aman bila kita melewati suatu daerah bahaya ya. Jadi yang pertama, di daerah di mana pantainya terjal dan perumahan-perumahan bertambah dengan cepat, maka jarak lewat itu minimal harus sebesar 1-2 mil. Dan di mana dasar lautnya ini melandai dan perumahan-perumahan bertambah secara bertahap, ya, maka treknya ini harus menjamin, jadi trek yang kita buat harus menjamin senantiasa terdapat cukup under clearance-nya ya, UKC-nya harus cukup. Ya. Ini pedomannya ya. Jadi kalau di daerah pantainya terjal, perumahan-perumahannya bertambah dengan cepat, maka jarak lewat minimalnya harus sebesar 1-2 mil. Nah, ada beberapa pedoman, ya, beberapa pedoman. Yang pertama, kapal yang mempunyai syarat antara 3-6 meter, melewati di luar dari garis aman atau safety contour-nya adalah 10 meter. Jadi ini pedoman mengenai navigasi kapal berdasarkan syarat atau draft kapal ya, atau juga berdasarkan UKC-nya ya, untuk menghindari tindakan bahaya. Jadi pedoman yang pertama tadi, untuk kapal-kapal yang mempunyai syarat 3-6 meter, jadi bisa melewati di luar dari safety contour 10 meter. Terus kapal yang mempunyai syarat 6-10 meter, ya, 6-10 meter, ini melewati di luar dari garis pengaman atau safety contour-nya adalah 20 meter. Nah, kapal yang mempunyai syarat lebih dari 10 meter harus menjamin tersedianya UKC, ya, under clearance-nya yang cukup, dan juga harus berlayar dengan hati-hati. Ya, di samping dari UKC yang aman, sebuah kapal dalam situasi bahaya navigasi, di sini terdapat navigasi yang terdekat ya, terdapat misalnya di sebelah kanan, dia harus bisa mempunyai ruang untuk olah gerak ya, ruang untuk merubah haluan ya, untuk menghindari terjadinya tumbukan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi safety contour ini kalau kita lihat ya, ini adalah garis kedalaman ya, garis kedalaman yang memisahkan perairan aman dari perairan tidak aman. Nah, jadi kita lihat di EGDIS ya, di EGDIS kita bisa tentukan di situ ya.
ini adalah pedoman-pedomannya. Sekarang kita masuk di parallel index ya. Parallel index. Nah, teknik-teknik parallel index ini sangat berguna dalam hal memonitor perkembangan jalannya kapal ya dalam hubungan dengan rencana pelayaran. Ya, jadi ini adalah teknik navigasi kapal di mana bisa kita gunakan radar ya untuk memantau pergerakan kapal dalam hubungannya dengan rencana pelayaran untuk memastikan keselamatan navigasi. Nah, ada tujuan utama dari parallel index ini ya, karena ada beberapa poin yang perlu kita tekankan di sini. Tujuan utamanya di sini adalah dengan adanya parallel index ini, kita bisa memastikan kapal tetap berada pada haluan yang aman. Jadi, kapal itu tetap berada pada haluan yang aman dalam hubungannya dengan rencana pelayaran tadi. Jadi, kapal itu berada pada haluan yang aman untuk melewati objek atau benda tetap. Misalnya apa? Misalnya pulau, misalnya daratan, ya. Jadi melewati objek pada benda tetap pada jarak yang sesuai, jarak yang kita inginkan, serta menjaga jarak aman dari bahaya potensial. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kalau cara kerjanya di sini kita dalam pembuatan serangkaian garis paralel ya pada garis baik itu radar atau juga EGDIS. Karena garis-garis ini berfungsi sebagai titik referensi untuk memantau posisi kapal secara lateral dan mendeteksi penyimpangan dari lintasan yang sudah direncanakan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini memberikan pandangan yang real time ya. Parallel index ini memberikan pandangan yang real time mengenai posisi lateral kapal yang relatif terhadap lintasan yang direncanakan, memungkinkan navigator untuk bereaksi cepat terhadap penyimpangan dan melakukan penyesuaian arah yang tepat waktu. Ya, jadi fungsinya di sini dari parallel index ini adalah memberikan pandangan yang real time mengenai apa? Mengenai posisi lateral kapal ya, dimana ini relatif terhadap lintasan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, terus memungkinkan navigator untuk bereaksi yang cepat terhadap penyimpangan dan melakukan penyesuaian arah yang tepat waktu ya. Nah, tapi ada keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Keterbatasan dari parallel index ini tidak menentukan posisi tetap. Jadi parallel index ini ya, parallel index ini tidak menentukan posisi tetap ya, atau fixed position. Sehingga apa? Sehingga tidak dapat menggantikan atau meniadakan kebutuhan penentuan posisi secara tetap di peta pada interval waktu yang teratur. Jadi tetap nih kita harus menentukan posisi secara tetap di peta. Karena ini parallel index ini ya tidak menentukan posisi tetapnya. Jadi tidak menggantikan atau tidak meniadakan kebutuhan kita untuk penentuan posisi secara tetap di peta pada interval waktu yang teratur ya. Nah, kalau manfaatnya apa? Manfaatnya di sini adalah untuk meningkatkan keselamatan navigasi pastinya ya, meningkatkan keselamatan navigasi. Jadi manfaat dari parallel index ini meningkatkan keselamatan navigasi, terutama dalam kondisi yang visibilitasnya rendah. Dalam kondisi yang visibilitasnya rendah atau mungkin pada saat kita berlayar di daerah dengan lalu lintas yang tinggi. Ya. Jadi meningkatkan keselamatan navigasi.
Ya, dalam teknik ini memerlukan dibuatnya atau ditariknya sebuah indeks ya melalui eko di radar dari suatu objek yang tetap. Dimana ini menyinggung lingkaran jarak variabel atau kita sering sebut dengan VRM ya. Yang besarnya itu sama dengan jarak yang diinginkan dari garis indeks yang akan berada atau akan sejajar dengan track di mana kita buat dalam operasi radar tersebut ya. Nah, paralel index ini bisa digunakan baik pada gerakan relatif maupun gerakan sejati ya. Nah, dengan penampakan gerakan relatif, maka eko dari objek tetap ya, dari objek tetap ini akan bergerak dalam arah dan kecepatan yang berlawanan dengan gerakan kapal di permukaan bumi, dan juga ekonya ini akan bergerak di sepanjang garis indeks. Jadi tadi ada gerakan relatif ya, gerakan relatif dan ada gerakan sejati. Nah, maksudnya apa? Pada gerakan relatif, jadi objeknya ini tetap akan bergerak berlawanan arah dengan dan kecepatannya ini akan berlawanan arah dengan gerakan kapal di permukaan bumi. Ya, jadi mengikuti garis indeks. Nah, kalau penampakan gerak sejati, rumah objeknya ini tetap ya, jadi tetap akan diam di tempatnya. Sementara untuk tepi VRM-nya ini akan bergerak sepanjang garis indeks kapal yang dilewatinya ya. Tuh, jadi pada penampakan gerakan sejati yang stabil terhadap permukaan bumi, maka eko ini akan tetap diam di tempatnya. Dan lingkaran jarak VRM ini akan bergerak sepanjang garis indeks waktu kapal tersebut melewati eko yang bersangkutan. Ya. Nah, garis indeks ini sejajar, ya. Jadi garis indeks ini berada sejajar dengan trek di mana kapal itu akan diikuti, ya, dan dipertahankan untuk melewati pada jarak yang aman. Ya. Paralel indeks ini juga bisa digunakan baik pada gerakan relatif maupun gerakan sejati yang stabil. Ya. Ini tadi kita udah bahas. Kita lanjut. Ada tentang pembatalan. Ya, tentang pembatalan. Jadi tentang abort dan kontingensi. Jadi pembatalan pelayaran ya. Tentang pembatalan pelayaran. Jadi sebaik apapun suatu rencana yang sudah kita persiapkan pada suatu pelayaran, ada kalanya suatu saat ya akan terjadi perubahan dalam sikon rencana pelayaran. Mana rencana pelayaran itu harus dibatalkan ya. Jadi ada perubahan kondisi. Yang pertama kita lihat bila dalam pembatalan ya, dalam perairan terbatas ya, dalam perairan terbatas kapal ini mungkin berada dalam suatu kondisi di mana tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan selain melanjutkan pelayarannya. Jadi di perairan terbatas di mana dalam suatu kondisi di mana kapal itu tidak ada pilihan lain kecuali tetap meneruskan pelayarannya, maka di sini disebut dengan the point of no return ya. Jadi kapal ini misalnya memasuki alur sempit dan tidak ada ruangan untuk kembali, atau apabila tidak mungkin lagi untuk kembali melalui trek yang sama karena misalnya akhirnya telah surut ya, dan UKC-nya tidak cukup tinggi. Nah, maka disebut dengan point of no return. Maka di sini bisa melakukan pembatalan. Ya. Nah, adapun alasannya dalam rancangan yang dibuat harus di sini memperhitungkan tadi posisi di mana point of no return tadi, ya. Dan sebuah posisi ini harus dicatat di peta, ya.
harus dicatat di peta, di mana ini menandakan titik, ya, titik pelayaran yang dibatalkan. Ya. Jadi harus dicatat di peta. Nah, adapun alasan-alasannya, alasan-alasan untuk melakukan pembatalan suatu pelayaran, ya. Jadi ini tergantung dari yang pertama. Alasan yang pertama misalnya karena menyimpang dari garis pendekatan. Maksudnya di sini adalah jika kapal itu menyimpang dari jalur yang telah ditentukan, ya, menyimpang dari jalur yang telah ditentukan atau telah disetujui untuk pendekatan ke pelabuhan atau area tertentu, maka pelayaran ini bisa dibatalkan, ya. Jadi menyimpang dari garis pendekatan. Alasan yang kedua adalah gagalnya atau rusaknya mesin. Ya, kerusakan atau kegagalan dari fungsi mesin, ya, khususnya di sini fungsi mesin utama atau mungkin lain sebagainya, di mana ini bisa membahayakan keselamatan pelayaran, maka di sini bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan pembatalan. Ya. Terus yang ketiga adalah rusaknya instrumen. Ya. Jadi kerusakan instrumen atau peralatan navigasi misalnya, terus peralatan komunikasi atau instrumen penting lainnya yang diperlukan, ya, khususnya dalam operasi kapal yang aman, maka hal itu bisa kita lakukan sebagai alasan, ya, kita gunakan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan suatu pelayaran. Terus yang keempat, alasan yang keempat, tidak tersedianya kapal tunda atau dermaga. Ya. Tidak tersedianya kapal tunda atau dermaga. Jadi jika kapal tunda yang diperlukan untuk manuver, kapal tersebut tidak tersedia, atau jika dermaga yang dituju tidak dapat digunakan, ya, maka pelayaran tersebut bisa kita batalkan. Terus yang kelima, situasi bahaya di darat atau di pelabuhan. Jadi kondisi berbahaya baik itu di darat maupun di pelabuhan, seperti misalnya cuaca ekstrim, atau misalnya kerusuhan, atau misalnya bencana alam, ya. Ini dapat menyebabkan pembatalan pelayaran, ya. Dengan tujuan apa? Untuk melindungi kapal dan kru kapal tersebut. Yang keenam, setiap situasi yang dianggap bahaya untuk melanjutkan pelayaran, ya, ini dianggap sebagai alasan, ya, bisa digunakan sebagai alasan. Jadi setiap situasi yang dianggap berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Setiap kondisi lain yang dinilai oleh misalnya nakoda atau oleh pihak yang berwenang sebagai ancaman, ya, khususnya ancaman serius terhadap keselamatan pelayaran, keselamatan kru atau kapal, maka ini, ya, bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan, ya. Dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan. Terus tentang kontingensi, ya. Jadi setiap melewati posisi pembatalan dan point of no return ini kemungkinan harus diambil tindakan darurat, di mana tindakan darurat ini tindakan yang tidak sesuai dari rencana awal. Nah, rencana-rencana untuk hal-hal yang tidak terduga harus dibuat pada tahap perencanaan dan secara jelas dilakukan di peta, ya. Agar apa? Agar perwira jaganya ini langsung bertindak sesuai dengan kondisi pada saat itu tanpa membuang-buang waktu. Jadi rencana-rencana ini harus dibuat pada tahap perencanaan awal dan harus dijelaskan benar-benar dengan jelas di peta agar perwira jaganya bertindak dengan cepat, ya, dengan waktu yang tepat, ya. Nah, contingency planning ini bisa mencakup yang pertama adalah rute-rute alternatif, ya, tentang rute-rute
alternatif. Untuk rute-rute alternatif di sini adalah jalur pelayaran atau perjalanan alternatif yang dapat digunakan jika rute utama ini tidak dapat dilalui karena keadaan darurat. Jadi harus ada rute-rute alternatifnya. Karena rute utama ini tidak bisa kita lalui karena keadaan darurat tersebut. Terus yang kedua, tempat-tempat berlabuh jangkar yang aman. Ya, jadi sudah ditentukan nih lokasi yang telah diidentifikasi sebagai tempat yang aman untuk berlabuh jangkar dalam situasi darurat, misalnya seperti dalam situasi cuaca buruk atau karena kerusakan kapal. Terus daerah-daerah tunggu, ya. Daerah tunggu ini adalah area yang ditentukan untuk menunggu atau berkumpul jika terjadi insiden atau keadaan darurat, misalnya untuk evakuasi dan penyelamatan ya. Terus yang keempat, dermaga-dermaga atau tempat berlabuh darurat. Jadi lokasi dermaga atau tempat berlabuh yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam situasi darurat, seperti kapalnya membutuhkan perbaikan mendesak misalnya, atau evakuasi medis. Ya. Nah ini contingency plan-nya. Jadi ada rute-rute alternatifnya, ada tempat-tempat berlabuh jangkar yang amannya, ada daerah-daerah tunggunya, dan ada dermaga-dermaga atau tempat berlabuh secara darurat. Ya, tempat berlabuh secara darurat. Nah, setelah dilakukan tindakan darurat, kemungkinan kapal ini memasuki daerah di mana kapalnya akan terkungkung oleh syaratnya. Ya, mana kapalnya akan terkungkung oleh syaratnya. Maka di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita harus kurangi kecepatan. Ya, kurangi kecepatan. Karena ini untuk memastikan kontrol yang lebih baik ya, dan mengurangi resiko kerusakan jika terjadi kontak dengan dasar laut atau rintangan lainnya. Makanya kita kurangi kecepatan. Ya. Nah, terus kita memasuki pada saat pasang tertinggi. Ya, pada saat pasang tertinggi karena kendala dari pasang surutnya kapal itu bisa masuk atau bisa keluar dari area tersebut ya pada saat pasang tertinggi. Terus kendala-kendala tersebut ya, kendala-kendala tersebut ini harus dicatat dengan jelas. Kendala-kendalanya ini harus dicatat dengan jelas. Jadi semua kendala navigasi seperti misalnya kedalaman air yang terbatas, arus, atau rintangan lainnya harus didokumentasikan dengan cermat untuk referensi dan perencanaan yang lebih lanjut. Nah, setelah logo areanya kita gambarkan, margin of safety-nya dengan track yang akan kita ikuti ya. Nah, maka perencanaan ini harus terkonsentrasi untuk pertama, menjamin bahwa kapalnya ini akan mengikuti trek yang direncanakan. Yang kedua, pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diantisipasi atau yang tidak dapat dikoreksi akan terjadi. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diantisipasi atau tidak dikoreksi, ini akan terjadi. Jadi setelah dilakukan tindakan darurat, yang ada kemungkinan bahwa kapal itu akan mengalami terkungkung oleh syaratnya, ya daerah di mana kapalnya ini akan terkungkung oleh syaratnya, maka yang dilakukan kecepatannya harus dikurangi, ya memasuki pada arus atau pasang tertinggi, dan kendala-kendala tersebut harus dicatat dalam peta, ya harus dicatat dengan jelas. Nah, setelah logo area kita gambarkan, margin of safety-nya sesuai dengan track yang akan diikuti,
Dan perencanaan ini harus berkonsentrasi ya untuk memastikan bahwa menjamin bahwa kapalnya ini akan mengikuti trek yang sudah kita rencanakan. Dan pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak kita antisipasi sebelumnya ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu untuk pertemuan ke-9 kita cukup ya. Kita cukup. Nanti kita lanjut di pertemuan 10. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu.